Mustafa Davis lahir dan dibesarkan di wilayah Teluk di California Utara, Amerika Serikat. Ia kini dikenal sebagai seorang penulis, sutradara, dan produser Muslim Amerika yang terkenal. Ia pernah menjadi duta kebudayaan Amerika yang berkunjung ke Indonesia. Sebagai seniman, Davis tentu mencintai keindahan, dan keindahan paling indah di matanya adalah senyum seorang pria sederhana yang tulus yang membawanya pada Islam 16 tahun yang lalu. Semua berawal pada suatu Rabu di bulan Mei 1996. Davis bertemu dengan seorang teman dalam perjalanannya menuju kampus. Belakangan Davis tahu ia dan pria bernama Whitney Cannon itu belajar dalam kelas bahasa Prancis yang sama. Mengetahui bahwa Whitney adalah seorang seniman dan musisi sepertinya, Davis kerap menghabiskan waktu bersamanya setelah itu, terutama di ruang piano di aula musik kampusnya. Selama 1 semester dengan cara menyelinap, ia dan Whitney menghabiskan waktu di ruangan itu, lalu bermain musik atau berbincang tentang persoalan kerohanian di sana. Pada suatu Rabu di tahun yang sama bersama Whitney, Davis sedang menyantap sushi di sebuah restoran Jepang dekat kampus. Dalam kesempatan itu, Davis menyampaikan sebuah pengakuan bahwa dirinya lelah dengan kehidupan yang dijalaninya. "Aku ingin mengembalikan hidupku pada jalurnya," tulisnya dalam sebuah note dalam akun Facebooknya. Menurut Davis, gaya hidupnya kala itu menjauhkannya dari kesuksesan dan hanya agama yang mungkin mengubah hidupnya. "Aku harus kembali ke gereja," ujar pemeluk Katolik ini. Tiba-tiba Whitney bertanya, apakah dirinya pernah berpikir tentang Islam? Davis menjawab, tidak. Menurutnya, Islam adalah agama Arab atau gerakan separatis bangsa kulit hitam. Dari banyak informasi dan peristiwa dalam otaknya, Davis hanya memiliki stigma negatif tentang agama Islam. Selain itu, "Aku belum pernah melihat muslim yang baik dan taat waktu itu," katanya. Mendapati respon negatif dari Davis, Whitney kemudian bercerita tentang kakak laki-lakinya yang masuk Islam. Dari kakaknya, Whitney yang saat itu belum menjadi muslim mengatakan bahwa Islam bukan hanya untuk Arab. Islam adalah agama yang universal. Whitney lalu melontarkan pertanyaan baru pada Davis, "Apakah kamu mengetahui Muhammad?" Davis mengaku hanya mengetahui satu orang dengan nama Muhammad, yakni Elijah Muhammad, salah satu pemimpin utama di Nation of Islam di Amerika Serikat. Whitney lalu menjelaskan, hanya ada seorang pria bernama Muhammad asal Arab yang menjadi nabi sesungguhnya. "Kau harus mengenalnya," kata Whitney. Mendengar kata Arab, Davis tak tertarik untuk masuk ke dalam perbincangan yang lebih jauh tentang Islam. Ia kemudian mengakhiri perbincangan itu dan beranjak menuju tempat kerjanya, karena Davis bekerja pada malam hari. Pulang dari tempat kerjanya, Davis singgah ke sebuah toko buku untuk membeli Bible. Saat melewati deretan rak bertema filosofi timur, pandangan Davis tiba-tiba tertuju pada sebuah buku berwarna hijau. Nama Muhammad tertulis dengan huruf timbul berwarna emas di sampulnya. "Aku menghentikan langkahku, berpikir sejenak dan mengambil buku itu dari rak," katanya. Rasa ingin tahu Davis tergugah saat membaca judul kecil di bawah tulisan Muhammad. Kehidupannya berdasarkan sumber paling awal. Kalimat sumber paling awal menggelitikku karena aku sangat mengetahui adanya debat teologis tentang sejumlah kesalahan yang ditemukan dalam Bible. "Fakta itu menggangguku," kata Davis. Davis membuka buku itu dan dengan susah payah mencoba membaca banyak kata dalam ejaan Arab. 4 atau 5 kata yang kubaca menyebut kata Al-Quran beberapa kali, katanya. Ejaan-ejaan Arab yang menyulitkan itu lalu dirasanya membenarkan pemahamannya bahwa Islam adalah agama hanya untuk orang Arab. Maka Davis mengembalikan buku itu ke rak. Saat beranjak meninggalkannya, tulisan emas di sampul buku itu kembali menarik pandangan Davis sehingga ia kembali melihat ke arah buku tersebut. Saat itu ia melihat sebuah buku lain berjudul The Quran dan teringat ada pada beberapa kata yang baru ia baca dalam buku berjudul Muhammad. Setelah mengambil dan membukanya secara acak, Davis berhadapan dengan halaman pertama surah Maryam. "Aku membaca surah itu dari awal hingga akhir dan merasakan tubuhku menggigil saat membaca penjelasan detail tentang kelahiran Nabi Yesus yang menakjubkan," ujarnya. Davis tak menyangka bahwa Islam mempercayai kelahiran yang menakjubkan itu, dan Islam tak mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. "Sebagai seorang Kristen, aku tak pernah bisa menerima pernyataan bahwa Tuhan mempunyai anak," tambahnya. Davis menangis dengan terjemahan Al-Quran di tangannya.
Ia memutuskan membeli kitab itu, lupa dengan tujuannya untuk membeli Bible dan meninggalkan toko buku itu. Keesokannya saat berjalan menuju kampusnya, Davis melewati stan kecil milik seorang pria Senegal yang menjual kerajinan, dompet, dan boneka Afrika. Dia sibuk dengan seorang pembeli saat Davis menghampiri stannya dan melihat-lihat sebuah dompet. Ketika pelanggannya itu pergi, pria kulit hitam itu menghampiri Davis sambil tersenyum ramah. Senyumnya itu sesuatu yang tidak pernah kutemukan sebelumnya. Aku hanya bisa menggambarkan bahwa senyum itu penuh dengan cahaya dan cinta. Davis menulis dengan penuh ketakjuban. Pria bernama Khadim itu menyapa Davis, "Hai saudaraku, apa kabar?" Khadim kemudian melanjutkan dengan sebuah pertanyaan lain setelah Davis menjawabnya. "Saudaraku, apakah kamu seorang muslim? Kamu terlihat seperti seorang muslim." Belum habis kekagumannya dengan Khadim, Davis dibuat terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menjawab bahwa dirinya bukan seorang muslim, namun baru membeli Al-Quran pada malam sebelum mereka bertemu. Senyum Khadim berkembang. Ia menghampiri Davis dan memberinya pelukan sambil terus berkata, "Ini sangat indah saudaraku, ini hebat, aku bahagia untukmu. Ini adalah pertanda dari Allah, kamu membuatku sangat bahagia saudaraku." Ketakjuban Davis belum berakhir saat memasuki waktu zuhur. Khadim meminta bantuannya untuk menjaga stan miliknya selama ia sholat. Davis bersedia dan melewatkan 2 kelas hari itu. "Aku belum pernah menemukan orang setulus dia yang tersenyum padaku, memelukku, dan mengatakan dirinya berbahagia untukku." Jelas Davis dikutip dari republika.co.id. Saat bersama Khadim itulah seorang mahasiswa Pakistan menghampiri dan menyapa pria Senegal itu. Seperti Khadim, ia mengira Davis seorang muslim dan gembira saat mendengar Davis telah membaca Al-Quran. Ia lalu menawarkan dirinya untuk menemani Davis melihat-lihat masjid dan Davis menerima tawarannya. Keesokan harinya, mahasiswa itu menjemput Davis dan membawanya ke sebuah masjid milik Asosiasi Komunitas Muslim di Santa Clara, California. Setelah terlebih dulu, ia mengajak Davis makan siang di rumahnya. Saat tiba di masjid, Davis disambut sekitar 40 pria yang menyapanya sambil tersenyum. Setelah duduk dan bergabung dengan pria-pria tersebut, Davis ditanya, apakah ia mengetahui sesuatu tentang Islam. Ia menceritakan Al-Quran yang dibelinya dan menyampaikan hal-hal tentang Islam yang diketahuinya melalui kitab tersebut. Lalu seorang di antara mereka bertanya, apakah aku mempercayai Nabi Muhammad? Dan tanpa ragu kujawab, iya. Aku ditanya, apakah aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan? Aku jawab, tidak. Dia lalu menjelaskan banyak hal tentang Islam pada Davis, yaitu soal malaikat, kitab-kitab Allah, hari penghakiman, dan banyak lainnya. Setelah memberikan penjelasan itu, ia bertanya, apakah Davis mempercayai semua itu? Davis kembali menjawab, iya. Lalu pria itu berkata, itu adalah apa yang dipercayai oleh seorang muslim, dan kamu mempercayainya. Maka, apakah kamu ingin menjadi seorang muslim? Davis kembali menjawab, iya. Tanpa keraguan sedikit pun. Pria itu lalu membimbingnya membaca syahadat. Aku ingat hari itu tanggal 17 Ramadan 1416 Hijriah, ujarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Persoalan pajak akhir-akhir ini terus memantik perdebatan yang sangat hangat di tengah masyarakat. Di satu sisi, ia kerap diagungkan sebagai nadi utama pembangunan negara. Namun di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan mendalam. Mengapa pungutan dari waktu ke waktu justru terasa kian menjepit? Bukankah sebagai muslim kita juga sudah menunaikan zakat? Ketika beban hidup terasa semakin berat, benarkah kebijakan fiskal modern hari ini sedang menuntun kita menuju kesejahteraan? Atau sebaliknya, perlahan membawa kita ke jalan kejatuhan? Menariknya, jauh sebelum teori keuangan modern lahir, peradaban Islam sebetulnya telah merumuskan sebuah rahasia besar. Melalui mahakarya klasik seperti Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf dan Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid, Islam telah meletakkan cetak biru kebijakan fiskal yang memanusiakan manusia. Sebuah sistem lurus yang mengharamkan penindasan finansial dan menempatkan perlindungan terhadap rakyat kecil jauh di atas ambisi penumpukan kas negara. Bagaimana para khalifah terdahulu mampu mengelola dana publik dengan penuh moralitas dan integritas tanpa memeras keringat rakyat? Temukan jawabannya dalam ulasan jernih, mendalam, dan kaya akan inspirasi sejarah pada rubrik Ihwal di majalah Suara Hidayatullah edisi Juli 2026.
Segera dapatkan majalah Anda melalui agen majalah terdekat atau lakukan pemesanan langsung via WhatsApp. Suara Hidayatullah, nyatakan tiada ilah kecuali Allah, pasti menang.